Daripada statistik ini, kita dapat lihat di sini bermain cantik dan menang itu lagi bagus ketimbang bermain cantik tetapi kalah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, kita bicara terkait dengan Piala AFF ataupun Mandiri Cup 2025 U23. Jadi sekarang ini Indonesia mendahului di grup A ini dengan 3 poin dan skor 8 paling tertinggi dengan beberapa pemainnya juga kita lihat ya. Indonesia ini kesemua pemainnya, hampir semua pemain-pemain yang punya pengalaman bermain di peringkat kebangsaan ataupun peringkat antarabangsa. Karena pemain-pemain yang kayak Muhammad Ferrari, Hoki Caraka juga sebenarnya ada di sini, Jens Raven, Tony Tri Pamungkas, itu kesemuanya sudah punya pengalaman dan mereka ini pernah menjuarai Sukan C pada tahun 2023. Pemain-pemain ini juga yang tampil saat ini di Piala AFF ataupun Mandiri Cup ini. Okey, hari ini perlawanan berlangsung di antara Myanmar lawan Timor Leste, Cambodia lawan Laos. Di mana Cambodia lawan Laos tadi seri 1 sama dan Myanmar lawan Timor Leste akan bermain pada jam 21.00 malam ini. Kita imbas guys ataupun kita analisa bagaimana pencapaian dalam perlawanan pertama dari segi klasmennya, top skornya, top assistnya dan juga jadual-jadual selepas ini. Ini yang saya ingin analisa pada hari ini. Okey guys, tanpa berbasa-basi kita bermula dengan analisa ini. Okey, perlawanan kemarin Malaysia lawan Filipina di awalnya pada petang ataupun sore jam 16.30 waktu Malaysia. Okey, kalau kita lihat statistik ini adalah antara statistik yang lengkap ya, Malaysia lawan Filipina ini. Di mana Malaysia kalah ya 2-0. Okey, gol di minit yang ke-9 oleh Otto Bisong dan juga di menit ke-40 oleh pemain yang sama iaitu Otto Bisong. Saya melihat pemain ini ya, pemain Filipina ini, Otto Bisong ini perlu diawasi nanti ketika lawan Indonesia ya pada 18 Juli ini. Karena ini adalah salah satu pemain yang saya fikir dia bisa juga mengucar-ngacirkan pertahanan Indonesia. Ya, kita ketahui Indonesia solid di bahagian pertahanan, tetapi pemain ini mungkin sedikit sebanyak kalau dia mendapat peluang dia akan bisa membuat cetakan gol. Karena lawan Malaysia dia bisa mencetak 2 gol walaupun hanya berpeluang beberapa kali, tetapi dia bisa menghidu peluang itu untuk cetakan gol. Okey, kalau kita lihat statistik dari ball position ya, 69% Malaysia, 31% Filipina. Bayangkan banyaknya penguasaan bola oleh Malaysia tetapi kalah. Itu yang kita katakan tidak semestinya bermain baik akan menggembirakan, tetapi sudah semestinya apabila bermain baik dan mencetak gol itu menggembirakan. Kali ini Malaysia bermain baik tetapi mendukacitakan. Bagi saya mendukacitakan, tidak ada yang menggembirakan pun. Jadi tactical itu perlu diubah. Cetakan gol, striker yang diberi peluang bermain itu perlu lebih agresif lagi untuk mengambil peluang cetakan gol itu. Okey, shot off target Malaysia 18, Filipina 9. Kemudian shot on target Malaysia 7, Filipina 4 sahaja Filipina. Tetapi 2 berbuah gol ketimbang dengan Malaysia. Shot off target 18, shot on target 7. Ini menunjukkan serangan bertali arus oleh Malaysia ke atas Filipina tetapi tidak mendapat apa-apa juga. Okey, total operan Malaysia 488. Kemudian Filipina 231. Hampir separuh, sebahagian itu
Malaysia yang juga menguasai total operannya. Okey, akurasi operan 86%. Malaysia 72%, Filipina. Pelanggaran Malaysia 7, Filipina lagi banyak pelanggaran. Maknanya Filipina juga bermain agak agresif, bermain agak lebih keras begitu. Kerana pelanggarannya ada 16. Tapi akhirnya mereka berjaya menang. Mungkin taktikal mereka untuk counter attack itu berjaya ke atas Malaysia ini apabila kelalaian di bahagian pertahanan Malaysia. Okey, itu untuk Malaysia. Kita pergi ke Indonesia pula guys. Okey, Indonesia 8, Brunei 0. Kita fokus kepada statistik lengkap perlawanan. Dengan gol, James Raven mencetak 6 gol daripada 8 ini. Arkan Fikri 1 dan Raihan Anan 1. Okey. Ini dia punya penguasaan bola ataupun ball positionnya. Indonesia 86%, Brunei 14%. Lagi banyak Indonesia menguasai bola, tetapi bedanya dengan Malaysia, Indonesia menang dan mencetak gol dengan penguasaan bola yang agak tinggi 86%. Ketimbang Malaysia tadi penguasaan bola juga tinggi 79% tetapi kalah. Okey. Ini kita sebenarnya inginkan kedua-duanya. Ball position kita menang dan gol pun menang. Jadi ball position menang, bermain cantik, baik dan mencetak gol. Itu lagi bagus. Ini yang dilakukan oleh Indonesia. Okey, shot off target. Indonesia 32 guys. Serangan-serangan ataupun tembakan-tembakan yang shot off target keluar daripada gawang itu. Timbang Brunei hanya 3 sahaja. Masya Allah. Okey, shot on target. Indonesia 19 dan daripada 19 itu 8 mencetak menghasilkan gol. Brunei 0. Masya Allah. Solidnya pertahanan Indonesia kita boleh lihat di sini ya. Okey, total operan Indonesia 653, kemudian Brunei Darussalam 121. Ini pun 3-4 kali lipat ketimbang dengan Brunei dia punya total operan. Okey, akurasi operan 94%, Indonesia 41%, Brunei. Okey, Indonesia ini menghampiri 100% ya dia punya akurasi operannya. Ini menunjukkan pemain-pemain mereka punya kawalan bola yang baik, berani pegang bola dan menghantar bola dengan baik juga. Okey, pelanggaran Indonesia 5, Brunei lagi banyak pelanggaran, 10 pelanggaran. Maksudnya Brunei juga bermain agak kasar ya. Tetapi tidak juga membuahkan apa-apa hasil dengan bermain kasar ini. Jadi daripada statistik ini kita dapat lihat di sini bermain cantik dan menang itu lagi bagus ketimbang bermain cantik tetapi kalah. Sebenarnya bermain cantik itu sudah bagus dengan kawalan bola yang tinggi. Macam Indonesia ni 86%. Tapi jangan kalah lah. Kalau kalah kecewa juga. Okey, itu dari segi statistik lengkap perlawanan semalam. Malaysia lawan Filipina, Indonesia lawan Brunei. Okey, kita pergi top score pula. Top score kali ini didahului oleh James Raven dengan 6 gol guys. Ini baru satu perlawanan ya. Indonesia menang 8-0 tetapi 6 daripada James Raven, penyerang ataupun striker yang memang punya skill individual yang sangat luar biasa. Okey, Raihan Anan 1 gol, Arkan Fikri 1 gol, Otto Bisung Filipina sebenarnya 2 gol ya. Otto Bisung ini. Okey, kita terus kepada top assist. Robbie Darwish 3 assist, Raihan Anan 1 assist, Tony Firmansyah 1 assist, Dalapo Reyes Filipina 1 assist, Javier Mariona daripada Filipina juga 1 assist. Jadi ini statistik top score dan juga top assist ini didahului oleh Indonesia juga ya. Okey, kita lihat pula kedudukan ataupun klasmen di grup A ini. Indonesia di posisi yang pertama 1 kemenangan dengan 3 poin, Filipina posisi kedua 3 poin juga,
Malaysia dan Brunei belum lagi ada poin. Okay, kita ke grup B. Vietnam, Kamboja, Laos belum lagi ada bermain. Okey, jadual untuk perlawanan seterusnya Kamboja dengan Laos tadi seri 1 sama, kemudian Myanmar dengan Timor Leste sekejap lagi akan bermain. Okey, kita lihat perlawanan seterusnya pada 18 Juli. Brunei lawan Malaysia di Stadium GBK jam 17.00, manakala Filipina lawan Indonesia pukul 20.00. Ini seru juga ini, Filipina dengan Indonesia ni. Tapi saya yakin Indonesia bisa menang ya. Dan Malaysia juga bisa menang ke atas Brunei, tetapi jangan remehkan Brunei karena mereka baru kalah kepada Indonesia, sudah tentu mereka akan mungkin bangkit. Saya risau Malaysia ini pandang rendah kepada Brunei, akhirnya memakan diri sendiri. Kemudian Laos di grup B, Laos lawan Vietnam, ini pada 19 Juli keesokan harinya juga, jam pukul 17.00, manakala Timor Leste lawan Thailand. Ini yang kita nantikan juga perlawanan ini, pukul 20.00. Ini di Stadium Patriot ya. Dan perlawanan 21 Juli grup A itu perlawanan terakhir mungkin Indonesia lawan Malaysia pukul 20.00, manakala Filipina lawan Brunei Darussalam pukul 20.00. Ini serentak dia punya masa ya. Dan untuk 22 Juli Thailand Myanmar, Vietnam Kamboja, ini juga serentak masa dia 20.00. Okey guys, saya fikir itu saja kita punya analisa pada hari ini. Kita doakan semoga tim yang kita dukung itu tetap konsisten dan juga mendapat kemenangan di perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Saya mendoakan Malaysia, saya juga mendoakan Indonesia guys. Kedua-duanya saya dukung penuh. Mana-mana tim ini yang masuk ke peringkat seterusnya, saya akan dukung sepenuhnya. Sebab Malaysia Indonesia ibarat adik-beradik, sangat rapat persaudaraan itu. Itu bagi saya lah. Mungkin kalian punya pandangan lain. Jadi mengikut pandangan masing-masing. Yang penting kita eratkan silaturahmi. Apapun kita punya dukungan, tim manapun yang kita dukung, silaturahmi persaudaraan kita jangan sama sekali kita renggangkan oleh kerana sebab tim yang kita dukung masing-masing itu. Kita dukung, tetap dukung, tetapi silaturahmi kita tetap eratkan guys. Okey, sampai di situ saja video pada kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.